Ya kan ketika dia meninggal, wadahnya ini kosong bang. Nah ini gua sebutnya KTP ya bang. Nah KTP itu gimana? Biar gampang gitu. Maksudnya KTP itu dia meninggalkan kenangan-kenangan yang udah dia lakuin ketika hidup. Nah, makanya gue bilang KTP. Nah itu si tingkatannya di atas setan, anggaplah bosnya. Itu dia selalu sweeping. Maksudnya itu dia selalu mencari yang emang pas. Maksudnya pas tuh bisa dimanfaatin buat dijadiin setan. Jadi setiap ada orang meninggal, disitulah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Jun, Gue Jo, di channel Perjalanan Waktu. Nah kali ini kita ada di segmen Lontarin Aja bang. Iya benar bang. Nah untuk temen-temen yang belum tahu segmen Lontarin Aja itu apa sih bang Jo? Jadi di segmen ini kita bakal kupas tuntas bang tentang dunia goib. Dunia goib. Oke. Nah untuk temen-temen yang belum tahu segmen Lontarin Aja, mungkin teman-teman punya pengalaman goib nih bang Jo, atau pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita seperti itu bang Jo. Iya. Nah itu bisa kolom komentar di YouTube kita. Jadi teman-teman di subscriber kita di channel kita ada pertanyaan tentang asal usul kuntilanak bang Jo. Iya. Dan nama asli kuntilanak. Nama ya. Seperti itu bang Jo. Nah mungkin bang Jo bisa jelasin gitu. Iya, jadi kemarin juga kan gue juga sempat lihat tuh bang di komenan tuh ada yang menanyakan tentang apa sih kuntilanak, kenapa namanya kuntilanak gitu kan. Jadi di segmen ini teman-teman kita bakal kupas tentang siapa si kuntilanak ini. Nah biar enak gue bakal buka kuntilanak ini dari bahasa umum ya bang. Dari bahasa umum. Maksudnya yang emang orang udah banyak yang tahu di luar sana. Oke. Nah, kuntilanak sendiri, asal usul nama kuntilanak itu menurut sejarah orang-orang dulu itu tentang seorang perempuan yang mati beranak. Nah, itulah kuntilanak. Nah, itu dari tanah Jawa, Bang. Dari Nusantara. Nah, sedangkan ada juga cerita yang beredar. Nah, tapi ada juga cerita yang beredar di kota Pontianak, Bang. Di kota Pontianak. Nah waktu itu Kesultanan Pontianak lagi berencana untuk membangun sebuah istana bang, dan lagi menentukan titik bangunnya di mana. Nah ketika mereka lagi menentukan titik itu, nah mereka diganggu sama kuntilanak nih bang. Maksudnya segerombolan kuntilanak atau hanya beberapa? Beberapa kuntilanak ngeganggu kesultanan itu. Akhirnya diberilah nama Pontianak. Nah itu kalau yang gue tahu dari secara umum ya. Jadi ada kota ya, sebuah kota, yaitu kota Pontianak itu berarti. Iya. Oke. Nah jadi itu kan secara umum bang. Nah dari kuntilanak ini sendiri mereka tuh berkembang. Maksudnya berkembang di beberapa daerah ada penampakan kuntilanak, tapi penyebutannya tuh beda. Penyebutan apa tuh? Ada yang bilang itu Sundel Bolong, ada yang bilang itu Wewe Gombel, dan lain sebagainya. Itu dilihat secara mata masyarakat umum? Iya, secara fisik. Menurut mereka yang udah pernah ngeliat langsung nih, gitu kan. Nah kalau Sundel Bolong kan identik dengan punggungnya yang berdarah-darah terus bolong. Nah kalau Wewe Gombel pun juga, ya ininya gede gitu kan, tapi mukanya muka nenek-nenek bang, terus dia megang anak bayi. Jadi dia selalu membawa gendongan bayi itu. Ya. Itu kan kalau kita mau tarik mundur ke belakang, model aslinya ini kan kuntilanak, tapi mereka berkembang kan. Dari yang polos, atau ada lubangnya, atau dia bawa anak. Jadi aslinya kuntilanak itu sebenarnya wujudnya itu dia pada umumnya putih gitu. Iya, wujudnya ya perempuan pakai daster seperti itu. Iya. Tapi dia bisa menyerupai seperti Wewe Gombel. Iya. Dan Sundel Bolong itu berarti ya. Padahal kalau mau diulik lebih dalam ya itu beda konsep. Kuntilanak ya kuntilanak,
wewe gombel sendiri, terus sundel bolong pun juga beda lagi. Bang Jo, dari sudut pandang Bang Jo nih sebagai spiritual, nah itu bagaimana Bang Jo? Maksudnya fuck mental lu. Nah Bang Jo, menurut pandangan Bang Jo sebagai ahli spiritual, nah Bang Jo, menurut pandangan Bang Jo sebagai spiritual, nah bagaimana sih Bang Jo menanggapi tentang asal-usul kuntilanak dan nama aslinya? Oke. Itu Bang Jo. Nah makanya kita bikin segmen ini Bang. Maksudnya tuh jadi setiap cerita-cerita yang beredar di masyarakat, yang berkembang di lingkungan kita, yang asal muasalnya ini nggak jelas, kita coba perjelas lagi di segmen ini. Nah jadi semoga aja teman-teman yang lagi nonton video ini, kita bisa lebih ngerti lagi nih, apa sih kuntilanak itu? Siapa sih? Ya kan? Karena kan banyak orang kesurupan kuntilanak, diuber kuntilanak, dan lain sebagainya. Dan teman-teman mungkin juga ada cerita-cerita tentang dunia pergoiban saat dikejar kuntilanak. Iya, benar. Atau ditampakin seperti itu. Nah, ada yang pernah diisengin, diapain. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan baik-baik sesi ini. Karena bakalan banyak bahasa-bahasa baru yang mungkin baru keucap di mulut gua dan teman-teman juga kurang mengerti. Kalaupun ada kata-kata gua yang nggak dimengerti ataupun susah, itu bisa ditulis aja di komentar. Bang, kurang jelas Bang, ini apa sih gitu. Nah itu dia ya, jadi nanti mungkin ada kita lanjut lagi gitu ya, atau kita bisa kita bahas lagi gitu Bang Jo ya. Ya siap. Seperti itu mungkin teman-teman. Nah sekarang kita mulai dari tingkatan dunia goib dulu Bang, bisa dibilang begitu ya. Karena biasanya kan di video-video gua sebelumnya, di video kita, gua selalu mengkelompokkan mereka tuh secara umum. Maksudnya gue cuma bilang ya itu makhluk goib, itu makhluk goib. Maksud tujuan gue tuh biar yang nonton pun juga nggak bingung. Padahal sebenarnya tingkatan makhluk goib tuh ada banyak. Ada banyak. Yang tingkatan paling atas itu ada iblis Bang. Ada iblis. Ada iblis. Nah di bawah iblis ada siluman, ada jin. Nah jadi di bawah iblis ada jin. Di bawah jin ada siluman, dan di bawah siluman ada setan-setan biasa. Atau yang bisa kita kenal tuh, yang biasa kita kenal ya Bang, pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Itu setan yang mengganggu berarti ya, mengganggu manusia ya. Itu kalau dari tingkatan. Nah jadi itu tingkatannya teman-teman. Karena kenapa gua ceritain tingkatan? Karena ini berhubungan tentang adanya asalnya si kuntilanak ini. Jadi gua anggap tentang tingkatan ini udah ngerti ya. Bang Jen juga udah ngerti ya Bang? Insya Allah ngerti Bang. Siap. Nah tingkatan kita geser. Nah sekarang kita lanjut ke proses orang ketika meninggal dunia. Ya kan? Ketika ketika manusia meninggal, tiap manusia itu punya roh. Iya. Ya kan? Betul. Nah roh ini yang nggak pernah bisa diganggu Bang. Jadi manusia meninggal, roh pulang ke sana. Dia nunggu ketika antar hari perhitungan, anggaplah begitu ya, karena umumnya begitu. Nah roh ini pulang. Nah tapi sebelum dia meninggal, ini kan tiap-tiap manusia punya sifat, kelakuan, apa yang dia lakuin dari lahir sampai dia mau meninggal. Itu kan kerekam, ya betul ya, dalam dunia ya gitu ya. Itu kan kerekam karena ntar itu yang bakal dipertanggungjawabkan kan. Betul. Nah sekarang ketika aktivitas itu berlaku, kita ini kan hidup nggak sendiri Bang, berdampingan sama makhluk goib. Walaupun emang terbatas, maksudnya terbatas, kita sama mereka itu cuma dibatasi sama tirai misteri. Jadi dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia, walaupun nggak semua. Terkecuali berarti Bang. Iya. Ya kan? Nah ketika kita udah tahu itu, detik-detik orang ini mau meninggal, makhluk goib ini ada. Makhluk goibnya nggak ada? Makhluk goib ini ada. Oh, makhluk goib ini ada? Iya. Ya kan? Kita balik sedikit ke makhluk goib nih. Setelah tadi kita ngobrolin tingkatan, pasti yang nonton juga penasaran.
Bang, bentuknya gimana sih? Nah, Kalau iblis tuh gimana? Kalau jin gimana? Kalau siluman gimana? Kita nggak bahas itu dulu ya bang. betul. Yang pasti bentuknya itu nggak seperti kita. Anggaplah kita lengkap dari kepala sampai kaki, punya 2 tangan 2 kaki, ya kan? Nah mereka itu abstrak bang. Ada yang emang palanya binatang, badannya orang. Ada yang badannya orang, palanya binatang. Jadi Umumnya begitu. Umumnya seperti itu. Gitu. Oke. Jadi perbedaan kita sama mereka tuh, kalau di kita semakin ganteng, semakin rapi, itu kan semakin bagus ya bang. Makin bagus, penampilannya makin oke gitu. Ya, nah makhluk goib itu sebaliknya. Mereka semakin abstrak, semakin nggak jelas. Di dunia mereka itu mereka semakin tampan. Nah, untuk teman-teman tuh. Jadi kalau teman-teman penampilannya kurang berantakan gitu kan, jadi itu hampir sama seperti itu ya. Iya, kurang lebih. Oke, jadi gua anggap yang nonton ataupun Bang Jun juga udah tahu tingkatan, bentuknya pun juga udah tahu ya. Oke. Kita balik lagi ke orang ketika mau meninggal. Dia mau meninggal. Orang ini mau meninggal, rohnya kan pulang bang. Tiap-tiap orang yang meninggal itu mereka mempunyai titik-titik keluar roh yang berbeda-beda. Maksudnya titik-titiknya itu di setiap manusia? Iya, gua bilangnya sih itu tanda mati. Tanda mati? Iya, itu segel atau enggak itu stempel. Itu gua anggapnya stempel. Karena tiap orang meninggal, titik keluarnya roh itu beda ya bang. Ya teman-teman, titik keluar rohnya itu beda. Itu bisa kita buktikan secara real sama orang yang udah pernah mati suri bang. Mati suri? Mungkin buat teman-teman kalaupun ada kerabat, saudara atau enggak tetangga, dia pernah mati suri nih, lo perhatiin badannya dia, itu pasti ada tanda yang aneh di badannya. Di badannya itu? Misalnya lo nih, pas lo sebelum meninggal, nggak ada dong tanda apa-apa kan? Terus tahu-tahu lo meninggal nih, jangan sampai tapi maaf. Nah tahu-tahu gitu. Tahu-tahu lo hidup lagi, kan jatuhnya mati suri. Nah biasanya itu ada tanda, entah di sini, entah di belakang, entah di mana. Tandanya itu seperti apa bang itu? Tandanya itu kalau real, kalau pakai mata telanjang begini, ya kayak ada entar lebam, hitam gitu, dan itu nggak bisa hilang. Itu kalau pakai mata real ya. Kalau dilihat pakai nggak real, itu kayak ya segel. Gue gitu. Bilangnya sih segel, kayak tanda mati. Oke, jadi ketika ini meninggal, rohnya keluar, entah di titik mana itu keluar kan, dan dia mempunyai tanda. Ini kan berarti udah tinggal wadah aja, udah mati, masalahnya kan udah meninggal. Nah ini yang diambil sama tingkatan-tingkatan khusus makhluk goib nih bang. Ya kan, jatuhnya atasannya setan deh, bosnya setan. Ya kan ketika dia meninggal, wadahnya ini kosong bang. Nah ini gua sebutnya KTP ya bang. Nah KTP itu gimana? Biar gampang gitu. Maksudnya KTP itu dia meninggalkan kenangan-kenangan yang udah dia lakuin ketika hidup. Nah, makanya gue bilang KTP. Nah itu si tingkatannya di atas setan, anggaplah bosnya. Itu dia selalu sweeping. Maksudnya itu dia selalu mencari yang emang pas. Maksudnya pas tuh bisa dimanfaatin buat dijadiin setan. Jadi setiap ada orang meninggal, disitulah ada. Jadi oke bang Joy. Jadi setiap ada orang yang meninggal, berarti disitulah dia ada jin yang lebih tinggi tingkatannya seperti itu. Iya dong. Karena kan kita hidup berdampingan. Berdampingan itu. Ya? Nah di sini yang maksudnya diambil bukan wadahnya ya bang, apalagi rohnya, enggak, karena rohnya udah langsung pulang. Yang diambil itu sisa-sisa kenangannya ini. Ketika kita dilahirkan kan ada yang ngejaga, bener nggak? Iya. Ada yang bilang, oh ini kanan lo malaikat, kiri lo setan. Atau enggak kalau yang dari Jawa ada sadulur papa lima pancer. Itu nggak kita bahas di sini deh. Anggap aja begitu tuh. Nah yang diambil yang itu sifatnya berarti sifat jeleknya dari si manusianya tersebut, dari si manusia yang udah meninggal ini gitu. Jadi teman-teman jangan disalah artiin ketika diambil itu
si arwahnya gentayangan lah, arwahnya penasaran lah, matinya belum ikhlas lah, apalah sebagainya. Itu jauh dari persepsi kata-kata itu ya Bang. Oke. Itu beda-beda lagi berarti Bang. Itu beda lagi. Oke. Nah ketika ini diambil, baru ini terbentuk makhluk goib baru. Tapi di tingkatan setan. Di tingkatan setan nih Bang. Nah setan-setan ini ataupun bosnya si setan ini kan selalu ngelihat aktivitas manusia Bang. Di situ dia juga mempelajari apa yang manusia takutin. Satu. Karena kalau kita mau flashback lagi, tadi penjelasan yang umum, orang-orang dulu kan takutnya sama sosok perempuan pakai daster. Entah itu tujuannya buat nakutin anak-anaknya, biar nggak keluar malam, atau enggak nyelamatin anak gadisnya biar nggak diganggu. Nah itu juga yang dimanfaatin sama si makhluk goib. Nah itu yang dimanfaatin sama si makhluk goib Bang. Akhirnya si setan-setan ini menyerupai apa yang ditakutin sama manusia-manusia zaman dahulu. Ya. Itulah awal terbentuk kuntilanak. Jadi hanya cerita-cerita dari orang dulu seperti itu Bang, sampai sekarang ini berarti. Nah itu digambarkan sosoknya seperti dia pakai daster, rambutnya panjang, ya penampilannya juga kurang bagus gitu. Menyeramkan, iya. Ada yang mukanya belah sebelah, robek sebelah, berdarah dan lain sebagainya. Oke. Lanjut lagi Bang. Gua anggap Bang Jun atau enggak yang nonton semoga aja paham sama yang barusan gue jelasin. Soalnya gue coba buat pakai bahasa yang emang bener-bener gampang dipahamin. Barulah itu terbentuk kuntilanak Bang. Itu asal muasal kuntilanak. Nah dari masa ke masa kuntilanak ini berkembang. Kenapa gue bisa bilang berkembang? Karena apa yang ditakutin sama manusia itu pun juga berkembang. Bener nggak? Bener sih. Jadi setiap ininya juga berkembang gitu. Setiap abad masa ke masa ya kan. Iya, seperti itu. Nah, ditambah kita ini selalu didoktrin sama cerita-cerita horor. Nah, film-film tentang horor. Dan ya mungkin ada yang hoax, ada yang enggak. Akhirnya kan mindset kita nih kebentuk. Apalagi kalau zaman dulu Bang Joy itu ada cerita-cerita namanya Susana. Nah, Susana. Terus cerita yang bokir itu kan kayak gitu-gitu. Nah, itu yang makan makan sate. Lebih banyak kayak itu, kemakan sate itu. Jadi menggambarkan sosoknya itu suka sate. Ya, benar. Ya kan itu kan cerita-cerita yang berkembang. Kalau kita mau tarik garisnya mana intinya apa? Siapa? Kenapa harus ada kuntilanak? Itu kan nggak pernah dijelasin kan? Kayaknya sih baru kita ini yang ngejelasin nih. Makanya mungkin buat yang nonton ada yang sebagian percaya, ada yang sebagian enggak. Ya itu gue balikin lagi sama yang nonton. Toh kita mah cuma ngasih ya penjelasan deh, kurang lebihnya begitu. Nah Bang Jo, untuk kuntilanak sendiri ya, tempat-tempat yang dia hinggapi itu seperti apa Bang Jo? Contoh misalkan dia ada biasanya itu di pohon, terus ada di bawah lampu seperti itu Bang Jo, di rumah-rumah kosong yang kumuh segala macam. Nah itu tempatnya apa seperti itu gitu? Kalau tempatnya ini agak sedikit berbeda-beda Bang. Masalahnya kan kuntilanak enggak cuma satu, ya kan? Kalau kuntilanaknya ada se-RT gitu misalnya, terus spotnya dia ada di rumah kosong, rumah kosongnya penuh dong, nggak ada setan yang lain yang nempatin. Iya ya kan? Benar juga sih. Nah makanya setiap kuntilanak spotnya itu berbeda. Balik lagi gimana terakhir kali dia ini si KTP ini meninggal. Karena tiap orang-orang yang meninggal ini kan bermacam-macam. Ada yang gantung diri, betul. Ada yang dibunuh, betul. Ada yang apa lagi tuh? Misalkan dia diperkosa, terus kayak gitu kan, soalnya seperti itu. Nah itu kan harus kita ulik lagi nih. Antara cara-cara mereka meninggal ini kan harus kita ulik. Kalau dia diperkosa, sifatnya ini gimana? Diperkosa terus dibunuh gitu. Itu posisi dia dibuangnya ini di mana? Karena biasanya tempat si atasannya setan, jin, ngambil
KTP atau enggak ngambil calon setan barunya itu mempengaruhi bang. Lingkungan dan kondisi itu mempengaruhi adanya si kuntilanak. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dari Bang Jo ya tentang asal usul kuntilanak dan nama dari kuntilanak tersebut gitu Bang Jo. Nama dan bentuk kuntilanak. Nama dan bentuk ya. Nah kemarin kan kita coba ngebahas tentang ada beberapa warna. Iya benar. Ya kan, warna dari kuntilanak tersebut Bang Jo. Nah itu ada 8 warna ya Bang Jo bilang. Ada 8 warna Bang. 8 warna. Nah kali ini dalam segmen ini lontarin aja kita akan ngebahas salah satu kuntilanak. Oke, boleh. Yang dari pertama itu Bang Jo, warna putih ya. Iya, mungkin kayaknya kita bahas warna putih dulu. Warna putih soalnya dulu. Umum. Nah, jadi yang kita bahas ini kuntilanak warna putih. Untuk teman-teman yang punya pengalaman nih tentang kuntilanak juga Bang Jo, mungkin nanti bisa di-sharing juga gitu Bang Jo. Cerita juga. Nah, kita mulai aja pembahasan kuntilanak. Nah, Bang Jo, yang tadi kita bahas itu, nah itu kuntilanak warna apa sih Bang Jo? Oh, kalau ini kita masih ngebahas tentang yang warna putih Bang, karena umum. Karena umum itu ya. Oke, jadi pada umumnya kuntilanak putih itu tadi penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Enggak kuntilanak putih doang sih Bang. Enggak hanya kuntilanak putih doang. Ini kan gua ngejabarin tentang asal muasal kenapa ada setan kuntilanak. Nah, yang bikin berbeda warnanya itu kan ntar bakal kita bahas lagi nih. Cara-cara dia meninggal ataupun lingkungan dan kondisinya dia ketika meninggal. Itu yang menentukan warna-warnanya mereka Bang. Nah Bang Jo, dari warna putih ini apa berbeda dari warna-warna yang lain, kuntilanak warna-warna yang lain seperti itu? Nah berbedanya di konteks apa nih Bang? Kalau misalkan dia kan untuk biasanya dia yang warna putih itu rambutnya terurai, ya kan warna, terus bentuk wajahnya dan badannya itu kan dia bervariasi, ada yang bolong, ya kan, lalu ada yang ini ya gede, ya kan, terus untuk tempat tinggalnya pun jelas berbeda Bang. Dia berbeda. Bang Jo. Nah itu gimana Bang Jo? Nah kalau ini kan berhubung kita lagi ngebahas yang putih, salah satu kuntilanak yang udah gua ajak sharing, udah gua ajak ngobrol. Sebelumnya cuma mau ini aja ya teman-teman. Maksudnya ngobrol di sini nggak seperti gua ngobrol begini nih. Maksudnya karena kita tahu sendiri makhluk goib, setan, jin, siluman itu omongannya nggak bakalan bisa dipegang kan. Betul. Tapi ada tanda kutip. Tergantung cara lo menangani si makhluk goib. Nah itu. Nah jadi kita anggaplah itu nggak perlu gua ceritain deh. Intinya aja, maksudnya gua ngobrol sama dia, barulah tuh kita dapat sebuah pemahaman. Gue dapat sebuah pemahaman sampai gue bisa ngejelasin seperti sekarang ini Bang. Oke. Nah Bang Jo, kalau untuk kuntilanak sendiri ya, apa dia bisa maksud gue gini Bang Jo, jadi ketika orang punya pegangan, contohnya kuntilanak, nah itu dia bisa nggak sih buat nyerang seseorang gitu Bang? Nyerang orang lain? Ya orang lain seperti itu. Oke. Nyerangnya ini kan berarti tanda kutip ya Bang yang gua tangkap. Nyerangnya ini kan bisa mencelakai atau enggak bisa cuma nakutin, nampakin apa segala macam gitu kan? Gue jawab bisa. Bisa seperti itu Bang? Bisa. Nah itu ada metode seperti apa Bang? Metode sebagai contohnya misalkan langsung disuruh kah atau bagaimana? Oh kalau itu tergantung orang yang punyanya Bang. Karena biasanya gue punya, lo punya nih, kan kita cara komunikasinya berbeda, cara memahaminya juga berbeda. Lo dengan cara lo memahami isian lo, gue dengan cara gue memahami isian gue, dan cara latihannya pun juga berbeda. Makanya itu nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau lo bilang tadi bisa nggak dia ngeganggu orang lain, bisa berarti ya. Entah dia nampak, entah dia banting pintu, atau enggak entah dia bikin kesurupan, bisa. Nah kebanyakan kan gini Bang Jo ya, jadi
kesurupan ini kan bisa bayangkan kan jerit-jerit gitu Bang Jo. Nah itu satu tanda bukan kalau itu sosok kuntilanak seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita bahas ke arah situ, tiap-tiap makhluk gaib yang masuk ke badan orang itu kan punya cirinya sendiri Bang. Kalau kuntilanak ya entar dia nangis, entah dia nyanyi. Kalau yang bentuknya binatang mungkin dia ngaung, mungkin dia ngedesis dan lain sebagainya. Nah Bang Jo, jadi kan ketika makhluk gaib kita ditakuti gitu, terus kita merasa terancam. Nah itu ada nggak sih penangkal-penangkalnya dari sudut pandang Bang Jo? Penangkalnya ada dong. Nah kalau buat penangkalnya sendiri, misalnya lo nyuruh kuntilanak buat gangguin gue nih, gitu kan? Untuk mencelakai Bang Jo, atau gitu. Nah berarti kan lo nanya gimana cara gue menangkal mereka, ya. Nah jadi kalau buat penangkal Bang, gue cuma mau ngingetin dulu sebelumnya ya, kita ini manusia, kita ada yang menciptakan. Jadi mau sesusah apapun kita ya harusnya minta tolong sama yang di atas dulu. Yang di atas tuh yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Jadi maksud gue, lo berdoa pun juga itu sebenarnya bisa jadi penangkal. Tanpa lo harus beli ya embel-embel yang lainnya lah, apalah, kasih dia sesajen lah, kasih ini, kasih itu. Cukup berdoa, harusnya bisa buat nangkal. Nah Bang Jo, ketika orang ketemu hal-hal seperti itu, kebanyakan kan mereka itu berdoa, tapi tidak mempan gitu Bang Jo. Iya. Malahan mungkin lebih jago semakhluk kayak gitu. Nah itu gimana Bang Jo? Nah kalau kayak gitu kan gue balikinnya begini Bang. Ketika lo doa, ketika lo sholat, itu kan dibutuhkan satu kekhusyuan. Jadi lo harus bersungguh-sungguh bacanya, lo harus penuh dengan keyakinan. Ya sekarang gue tanya balik, orang yang baca doa, orang yang baca ayat suci Al-Quran tapi nggak mempan, dia bacanya posisinya tuh kayak gimana? Apa dia sambil takut? Apa dia sambil lari? Atau enggak dia baca tapi dia nggak yakin nih? Maksudnya apa yang dia baca gitu? Iya, depannya setan, dia baca nih, tapi dia nggak yakin setan bakal pergi. Dia itu nggak mempan. Nah kebanyakan orang malah baca doa makan Bang Jo. Iya, malah kadang kan suka kebalik. Iya, makanya sambil lari terus bacanya doa makan. Doa makan, karena ininya udah nggak kena Bang. Gitu. Jadi ketika lo ketemu setan, lo baca surat-surat, ya ini lo harus di-setel dulu nih. Lo harus yakin, lo harus percaya kalau ucapan lo itu didengar di atas, dan di atas ngabulin apa yang lo mau. Apa yang lo mau gitu. Itu baru ya doa yang paling bener. Nah, mungkin gak sih Bang Jo kalau misalkan ketika orang itu bertemu dengan sosok gitu kan, makhluk astral, terus dia kuat gimana gitu kan, terus dia yakin, nah itu setan itu akan kebakar atau dia akan tetap nampak Bang Jo? Nah kalau kayak gitu, kalau dia belum baca apa-apa ya Bang, maksudnya dia belum berdoa nih. Maksudnya dengan keberanian dia aja gitu Bang Jo. Tapi dia berani bahwasannya gue makhluk yang paling spesial gitu. Makhluk yang paling sempurna. Nah kalau kayak gitu balik lagi Bang. Kita lihat dari keunggulan si makhluk gaib nih, si kuntilanak. Dia kan bisa tahu apa yang ada di kepala kita. Gitu. Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, yang kita takutin, itu kan dia tahu. Jadi ketika lo bilang tadi kalau dia mentalnya bagus nih, nggak takut, nih setan gimana, gitu kan? Nah, ketika si setan ini ketemu manusia nih, terus dia nggak takut, dia kan ngeliat dulu, ada nggak ketakutan di kepalanya? Tetap si makhluk itu ngebaca tetap seperti itu. Nah, kalaupun emang nggak ada sama sekali, dia lebih percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dia pasti mundur. Nggak bakalan pernah ngeganggu.
orang-orang yang kayak begini. Itu secara doa ya Bang Jo ya. Itu secara mental Dan ditambah doa. Doa ya, dengan keyakinan juga berarti Iya. ya. Oke. Kalau orang ini baca doa, ini udah pasti kebakar. Oke. Nah, Bang Jo, lalu ada ciri khusus gak sih dari si makhluk kuntilanak ini? Ya, seperti bau atau dari merinding gitu kan, atau dari perujutannya, ciri-ciri khususnya gitu Bang. Nah, kalau sekarang kita ngebahas cirinya kuntilanak, ini balik lagi ya Bang, karena gue coba untuk teliti, makanya setan-setan ini gue kelompok-kelompokan. Oke. Nah, jadi kita anggap ini kita lagi bahas kelompok tentang si kuntilanak. Nah, ya kan. Nah, kalau dari ciri fisik, si kuntilanak ini kan identiknya tetap ya, perempuan pakai dasar warna putih. Tuh. Nah, itu kalau lo cuma lihat sekilas. Iya. Tapi kalau lo ngelihat secara deket, ini kuntilanak nih. Ini gue liatin deket, gue perhatiin ya kan, atas bawah. Nah, mereka mempunyai beberapa ciri yang nggak bisa dipakai sama makhluk goib yang lainnya. Seperti itu. Nah, cirinya itu apa Bang Jo?